semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harina Amelia, mahasiswa Sosiologi Universitas Padjadjaran dengan NPM akhir 0005. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam payung teori sosiologi modern. Sebelum masuk ke tema ini, kita akan membahas kembali apa itu pemberdayaan. Menurut Permendagri RI nomor 7 tahun 2007 tentang kadar pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikutip dari pasal 1 ayat 8. Konsep pemberdayaan muncul akibat kegagalan konsep developmentalism atau pembangunanisme di era Orde Baru. Hal ini dikarenakan di pembangunan tersebut menggunakan konsep mekanisme trickle-down economic, yang mana konsep ini tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk pengertiannya sendiri yaitu konsep ekonomi yang mendasari kebijakan ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif kepada kelompok ekonomi atas, seperti perusahaan besar dan individu yang berkuasa atau dalam kata lain yang memiliki modal. Konsep ini mengasumsikan bahwa kekayaan yang diperoleh oleh kelompok atas akan menetes ke lapisan ekonomi yang lebih rendah. Dengan hal itu, mereka menganggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Trickle-down effect menyatakan bahwa jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan membiarkan orang kaya atau pemilik modal berkembang, sehingga pemerintah mendukung kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi mereka, bukan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Untuk dampak negatif dari trickle-down effect sendiri yaitu meningkatkan ketimpangan pendapatan antara golongan atas dan bawah. Karena hal ini disebabkan oleh kekayaan diperoleh oleh kelompok atas tidak secara langsung menyebar ke lapisan bawah. Lalu, fokus pada pertumbuhan ekonomi yang besar dapat meningkatkan keterbelakangan antara kegiatan ekonomi besar dan kecil, sehingga terbentuknya paradigma baru yaitu pemberdayaan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori sosiologi modern, pemberdayaan masyarakat dapat dikaji dengan menggunakan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Parsons membuat teori struktural fungsional berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Parsons dalam membuat atau menciptakan teorinya memakai sebuah kerangka alat tujuan yang berfungsi supaya teori yang dibuatnya mudah dipahami oleh setiap manusia. Adapun kerangka alat tujuan yang dibuat oleh Parsons yaitu: pertama, tindakan sosial akan diarahkan pada suatu tujuan atau sudah mempunyai suatu tujuan. Yang kedua, tindakan sosial dapat terjadi karena adanya beberapa elemen sudah pasti ada, sedangkan elemen-elemen lainnya dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, secara normal, tindakan sosial itu dilakukan berdasarkan pemilihan alat-alat dan tujuan. Dari kerangka tujuan yang diungkapkan oleh Parsons, maka dapat disimpulkan bahwa semua tindakan sosial yang dilakukan manusia dapat dilihat sebagai wujud dari kenyataan sosial yang paling kecil dan paling fundamental. Terdapat 4 syarat agar fungsional dalam sebuah sistem sosial dapat berjalan dengan baik, yaitu adaptation, goal attainment, integration, pattern maintenance. Pada syarat adaptasi ini, sistem sosial dalam masyarakat harus bisa menghadapi sebuah lingkungan yang sifatnya transformasi aktif. Pada tahap ini dimulai dengan pemetaan sosial yang dilakukan di wilayah pemberdayaan agar dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu goal attainment. Pada syarat ini, suatu tindakan sosial yang selalu diarahkan pada suatu tujuan, khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan sebuah kelompok dalam suatu sistem sosial. Perencanaan program dapat dikembangkan secara inovatif sesuai dengan kondisi tempat pelaksanaan pemberdayaan. Lalu yang ketiga, integration. Pada persyaratan ini, sebuah integritas anggota pada suatu sistem sosial harus diperhatikan. Dengan kata lain, jika ada anggota yang memiliki sikap intoleransi, maka bisa dikeluarkan atau dijauhkan dari suatu sistem sosial. Maka dari itu, pemberdaya harus menjalin komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat agar program dapat dilaksanakan secara efektif.
Lalu yang keempat yaitu latent pattern maintenance. Pada syarat terakhir ini, manusia sudah mulai berhenti untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Dalam hal ini, pemberdaya harus mengatur strategi pengawasan dan kontrol sosial dalam membangun kembali motivasi masyarakat dalam melakukan pemberdayaan. Dari keempat syarat fungsional pada sistem sosial di atas, maka dapat dikatakan bahwa Parsons memandang lingkungan sosial terdiri dari lingkungan fisik, sistem budaya, tingkah laku, dan sistem kepribadian. Oke, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, teori struktural fungsional Parsons dapat digunakan untuk menganalisis masalah sosial dan mencari solusi yang lebih efektif dalam memahami bagaimana struktur dan fungsi program tersebut berinteraksi dan mempengaruhi masyarakat yang dijangkau. Dengan demikian, teori struktural fungsional Talcott Parsons dapat digunakan sebagai landasan teori dalam pemberdayaan masyarakat untuk memahami korelasi struktur dan fungsi pada masyarakat serta mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.